selamat pagi, selamat siang. Oke, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan tentang energi. Nah, langsung aja ya. Apa sih itu energi? Nah, dari SMP kita udah pernah tahu nih, apa itu energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi usaha dan energi itu saling berhubungan. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Nah, pada bagian ini atau pada pembelajaran ini kita akan mempelajari 3 jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik, yang kedua ada energi potensial, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Yang pertama, energi kinetik disimbolkan dengan EK. Apa sih itu energi kinetik? Nah, kalau ada kinetik berarti ada hubungannya nih dengan gerak. Jadi kata kuncinya adalah kalau energi kinetik ya gerak, artinya energi yang dilakukan oleh benda karena gerakannya atau ketika benda itu bergerak. Persamaannya apa ya untuk energi kinetik? Persamaannya adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, atau ada kunci 3D-nya nih untuk bisa mudah lebih ingat nih. Nah, yaitu EK adalah setengah manusia vampir. Nah, ini hanya kiasan ya, biar kita bisa mengingatnya. EK adalah setengah manusia vampir. Nah, di mana M itu adalah massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan EK adalah energi kinetik dengan satuan joule. Berarti sama dong dengan usaha. Iya. Jadi ada kesetaraan antara energi kinetik dengan usaha, dari satuannya sama, dimensinya juga sama, sehingga ada hubungannya antara usaha dan energi kinetik. Nah, langsung aja nih kita bahas. Ada hubungan antara energi kinetik dengan usaha. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah, jadi kalau misalkan ada sebuah benda yang masanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian membentuk gaya sehingga kecepatan berubah menjadi V2. Oke, contoh dari hubungan antara usaha dengan energi kinetik yaitu pada mobil ini, dimana mula-mula mobil ini bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kemudian dia membentuk gaya sebesar F sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Nah, mobil ini berpindah dari posisi awalnya ke posisi akhir sejauh S. Nah, untuk rumus dari hubungan antar usaha dengan energi kinetik ini yaitu perubahan dari energi kinetik yang dialami, dimana untuk matematisnya yaitu W sama dengan delta EK. Nah, dimana delta EK itu namanya juga ada perubahan, berarti itu selisih ya, selisih dari energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Nah, kalau kita urai, usahanya ini adalah W sama dengan EK2 dikurang EK1. Diuraikan lagi yaitu setengah mv kuadrat, mv2 kuadrat kurang setengah mv1 kuadrat. Nah, dari sini ini sama-sama memiliki setengah m. Setengah m berarti bisa kita keluarkan setengah m dikali v2 kuadrat dikurang v1 kuadrat. Nah, itu hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, selanjutnya nih ada energi potensial atau disimbolkan dengan EP. Apa sih itu energi potensial? Nah, energi potensial itu adalah benda yang punya energi karena dia memiliki suatu ketinggian dari titik acuan. Nah, energi potensial ini berarti bergantung pada ketinggian dari titik acuannya. Misalnya ada buah kelapa. Nah, ketika buah kelapa di atas pohon, dia mempunyai energi potensial terhadap acuannya, yaitu tanah, tergantung dari ketinggiannya si buah kelapa itu. Nah, selanjutnya apa sih persamaan dari energi potensial? Persamaannya adalah EP sama dengan MGH. Nah, ada kunci 3D-nya juga nih. EP adalah megah. Nah, biar bisa lebih mudah mengingatnya ya, EP sama dengan megah, MGH. Nah, sama ya, untuk M itu massa, satuannya kilogram, H itu ketinggian, satuannya meter, dan G itu adalah percepatan gravitasi, yaitu satuannya meter per sekon kuadrat, dan EP adalah energi potensial, satuannya joule. Nah, energi potensial juga sama dengan energi kinetik, dia juga memiliki hubungan antara usahanya dengan energi potensial ini sendiri. Apa sih hubungannya dengan usaha? Nah, hubungan energi potensial dengan usaha ini adalah kalau misalkan ada sebuah benda nih, mula-mula dia ketinggiannya H1 seperti ini, H1, maka dia memiliki atau punya EP, energi potensialnya dia adalah MGH1 atau megah 1, kemudian dinaikkan ke atas dengan ketinggian H2, dia juga mempunyai EP adalah MGH2. Nah,
Jadi dari sini butuh usaha nggak ya untuk naikin benda itu? Ternyata butuh nih. Berapa besar usahanya nih? Besar usahanya karena di sini yang berubah adalah ketinggiannya atau posisi benda, maka gunakan untuk mencari usahanya perubahan energi potensial. Jadi rumusnya adalah W sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP, di mana ini adalah pengurangan antara energi potensial akhir dengan energi potensial awal, yang secara matematis yaitu W sama dengan EP2 kurang EP1. W sama dengan megah 2 dikurang megah 1. Nah, di sini sama-sama mempunyai Mg, maka Mg dikeluarkan yaitu Mg kali H2 kurang H1. Nah, itu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Jadi ini boleh kita gunakan untuk mencari usaha jika yang berubah adalah posisi atau ketinggian benda. Kalau yang berubah itu kecepatannya, maka digunakan hubungan antara energi kinetik dengan usaha. Nah, jadi intinya nih, energi kinetik itu bergantung pada gerak benda atau kecepatannya, sedangkan energi potensial itu bergantung pada ketinggiannya atau ketinggian benda. Sehingga semakin cepat suatu benda bergerak, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Begitupun jika semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan kecepatan, dan energi potensial berbanding lurus dengan ketinggian atau posisi suatu benda. Selanjutnya yang terakhir adalah energi mekanik atau disimbolkan dengan EM. Nah, EM, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini ternyata dikatakan sebagai energi total yang dimiliki benda, yang berarti energi ini adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Maka untuk persamaannya adalah energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, atau energi mekanik adalah efek energi potensial energi kinetik. Nah, bisa diuraikan, energi mekanik adalah MGH ditambah setengah MV kuadrat atau megah ditambah setengah manusia Vam. Begitu. Itulah jenis-jenis dari energi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis energi, apa itu energi, dan hubungannya dengan usaha. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk memahami atau untuk belajar tentang energi ini sendiri. Oke, kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.